Tanya Dadan Hindayana, dua mantan pejabat Badan Gizi Nasional, yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya juga ditahan. Dadan beserta dua mantan pejabat Badan Gizi Nasional memakai rompi khas tahanan kejaksaan saat keluar dari gedung Kejaksaan Agung. Pemirsa, gara-gara charger ponsel majikan hilang, seorang asisten rumah tangga di Cilengsi, Bogor tewas dianiaya sesama rekannya. Korban meregang nyawa dengan sejumlah luka di tubuh. Dia, satu dari tiga pelaku penganiayaan, tak kuasa menangis saat diinterogasi oleh polisi di sebuah warung di kawasan Rumah Sakit Abdul Rojak Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di hadapan petugas, dirinya akhirnya mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Rini dengan sesama asisten rumah tangga yang bekerja di sebuah rumah di kawasan perumahan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus berawal saat Polsek Cilengsi menerima informasi dari warga mengenai foto jenazah korban yang meninggal dengan sejumlah luka di tubuhnya. Setelah melakukan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa korban meninggal dunia karena tindakan penganiayaan. Motif penganiayaan pun dipicu oleh persoalan sepele. Para terduga pelaku kesal terhadap korban karena tidak menemukan charger HP milik majikan yang hilang. Pembantu ini mengakui bahwa almarhum ini dilakukan perundungan oleh 3 orang, yaitu bersama 2 orang temannya yang saat itu sedang berada di rumah majikan. Korban ini pas pada tanggal 26 sebelum majikannya berangkat keluar kota, itu disampaikan bahwa tolong dicarikan kabel charger HP. Jadi apabila tidak temu, nanti tolong dipastikan betul siapa yang menghilangkan. Sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya ember, gayung, dan botol obat nyamuk yang diduga digunakan saat penganiayaan. Para pelaku pun terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supratna, iNews melaporkan. Misteri pembunuhan seorang nelayan di Kabupaten Lampung Timur dengan luka di leher akhirnya diungkap polisi dalam waktu kurang dari 24 jam. Diduga motif pembunuhan karena asmara. Polisi menangkap FA, pembunuh nelayan saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Desa Wawili, Gunung Pelindung, Lampung Timur, Lampung. Petugas terpaksa menembak pelaku karena melawan saat ditangkap. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebilah senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban, serta alat isap sabu. Diduga kasus pembunuhan tersebut dilandasi oleh motif asmara. Senjata tajam yang digunakan ada beberapa senjata tajam dan pelaku inisial F yang merupakan warga Karyatani, Kecamatan Lampung Maringgai, Lampung Timur. Motif pembunuhan ini kita dapat simpulkan bahwa adanya motif ada cemburuan asmara. Jadi pelaku ini cemburu dengan korban. Sementara itu, setelah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung, jenazah korban langsung diserahkan ke keluarga disambut dengan isak tangis. Tanya polisi supaya konsisten menangani kasus perkara ini, supaya dari keluarga supaya diadili yang seadil-adilnya, supaya dihukum seberat-beratnya. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Lampung Timur dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Sebelumnya, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir irigasi Desa Karyatani, Lampung Timur dengan luka di bagian leher hingga nyaris putus. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan tersebut menjadi korban pembunuhan oleh rekannya sendiri. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mencabuli 9 siswa, seorang oknum guru ekstrakurikuler di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tangerang, Banten nyaris diamuk warga. Terduga pelaku dievakuasi dan diamankan polisi.
Warga mengepung rumah yang dijadikan lokasi pertemuan terduga pelaku pencabulan dengan pihak korban di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Situasi sempat memanas lantaran terduga pelaku yang berprofesi sebagai guru ekstrakurikuler pramuka di salah satu SD tidak mengakui perbuatannya. Hasil itu memicu kemarahan warga yang ada di luar rumah. Warga pun nyaris menghakimi pria tersebut. Polisi berupaya menghalau warga saat akan mengamankan terduga pelaku yang berhasil dibawa ke Mapolsek Mauk untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Aksi pencabulan terhadap siswa SD terungkap setelah salah satu korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Pihak orang tua korban memanggil terduga pelaku untuk mengklarifikasi perbuatannya. Diduga ada 9 orang yang diduga menjadi korban pencabulan oknum guru tersebut. Korban sampai dengan saat ini berdasarkan keterangan yang didapat kurang lebih 9 orang. Namun demikian semua masih dalam proses pendalaman, dalam proses penyelidikan. Kini unit reskrim Polsek Mauk masih mendalami dugaan kasus pencabulan dan memeriksa saksi dan korban. Polisi juga tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aiman Rani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi asusila yang dilakukan 2 mahasiswa di lingkungan kampus di kawasan Depok mendapat kecaman keras. Pihak kampus bersama mahasiswa langsung menggelar sidang terbuka untuk menindak pelaku asusila tersebut. Aksi asusila yang dilakukan 2 mahasiswa di lingkungan kampus ini membuat geram mahasiswa lain yang sedang menjalani perkuliahan. Kedua mahasiswa itu melakukan asusila di area perpustakaan, kemudian diamankan dan dibawa untuk menjalani sidang terbuka. Mahasiswa bersama BEM dan pihak kampus langsung menggelar sidang terbuka untuk mengecam aksi tidak senonoh tersebut. Dalam video yang beredar, mereka meluapkan kekecewaan lantaran kampus yang harusnya menjadi tempat menimba ilmu justru digunakan untuk aksi asusila. Tadi ada rekan mahasiswa yang menemui ataupun melihat secara langsung tindakan tersebut, asusila tersebut. Kebetulan itu terjadi di perpustakaan di Politeknik Jakarta, seperti itu kurang. Pihak BEM dan mahasiswa pun mendesak agar rektorat memberikan sanksi drop out bagi mahasiswa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan juga terlibat kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan SPPG. Tanya Dadan Hindayana, 2 mantan pejabat Badan Gizi Nasional, yakni Ludwig Pusum dan Sony Sanjaya juga ditahan. Dadan beserta 2 mantan pejabat Badan Gizi Nasional memakai rompi khas tahanan kejaksaan saat keluar dari gedung Kejaksaan Agung. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dugaan praktik jual beli titik SPPG ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka. Pemirsa, Partai Perindo tengah memperkuat komitmennya dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui program Warung Kita. Inisiatif ini berfokus pada penyediaan pasokan sembako yang lebih terjangkau, modal usaha, serta pelatihan bisnis digital guna memastikan keberlangsungan dan peningkatan skala usaha pedagang kecil. Partai Perindo terus mendorong penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui berbagai program pemberdayaan. Dalam program ini, Partai Perindo menyediakan program baru Warung Kita yang dapat membantu pelaku usaha sekaligus menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Selain itu, program Warung Kita ini menargetkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Kita ingin bahwa mitra-mitra UMKM kami itu berkembang, itu satu ya kan. Karena kalau kita ngelihat UMKM ini kan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Bayangkan saja kalau ada 60 juta UMKM di Indonesia, terus memperkerjakan satu saja orang, itu jadi 60 juta lapangan kerja yang tersedia gitu ya. Nah itu satu. Tapi kedua, bagaimana itu pengembangan dari UMKM dan pelaku usaha juga bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Bapak Haritanu mendirikan partai ini tujuannya supaya masyarakat bisa berdaya. Di sini kita lihat tadi ada warung kita, kemudian banyak program UMKM yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di daerah. Inilah yang kita munculkan kembali. Pelaku UMKM dan warga mengaku sangat terbantu dengan adanya program warung kita yang dihadirkan oleh Partai Perindo. Saya mengharapkan kalau ini berlanjut ya akan membantu masyarakat sekitar, yang dimana Bapak tahu sendiri kan harga sekarang melambung tinggi Pak. Dengan adanya program ini kalau berjalan ya pasti masyarakat akan terima Pak. Oh, dengan adanya warung dan pasar murah ini, sembako ini saya sangat terbantu sih, sangat kan yang harganya tinggi jadi murah. Menurut saya untuk warga di sekitar, untuk saya juga sangat murah. Jadi untuk bagus lah untuk kedepannya mungkin berlanjut lagi seperti ini gitu. Partai Perindo berharap berbagai program pemberdayaan yang dijalankan tidak hanya membantu pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Dila Aulia, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan menggelar malam puncak peringatan Hari Jadi ke-76 di lokasi wisata Siring Laut. Acara juga dimeriahkan dengan tarian kolosal serta konser musik untuk menambah semaraknya suasana. Dalam mengusung tema Banua Rakyat Kota Baru Hebat, peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan tahun ini menjadi momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan daerah yang harmonis, energik, bersatu, amanah, dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita jadikan peringatan Hari Jadi ke-76 ini sebagai momen untuk merekatkan tali persaudaraan, memperkuat energi serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Malam puncak perayaan Hari Jadi Kota Baru dimeriahkan tarian kolosal bertajuk Nadir Rakat Mahkota di ujung doa, serta hiburan rakyat dan konser musik yang menambah semarak suasana, serta disaksikan ribuan masyarakat Bumi Saija. Pemirsa jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.